Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemrosesan data terdistribusi. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rohan Alrido dengan NIM 2001010128 dari Prodi Ilkom C. Baik. Yang pertama ada pengertian PDT. Pemrosesan data terdistribusi atau bisa disebut dengan PDT merupakan sekumpulan proses yang saling terhubung untuk memenuhi kebutuhan pengolahan informasi dari satu entiti organisasi. PDT juga bisa dikatakan sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat program-program aplikasi untuk pengolahan data yang tersebar di berbagai node-node untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Pengolahan data terdistribusi pada sistem komputer saat ini digambarkan sebagai banyak komputer atau prosesor yang besar maupun kecil dalam jarak yang jauh yang dihubungkan dengan jaringan telekomunikasi. Hal yang penting dalam sistem terdistribusi adalah lokasi dan masalah perancangan data. Berikut ada proses PDT. Proses dalam sistem terdistribusi dijalankan secara bersamaan di mana proses berinteraksi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama dan mengkoordinasikan aktivitas dari pertukaran informasi. Berikut ada macam-macam arsitektur sistem terdistribusi. Yang pertama, arsitektur multiprosesor. Arsitektur multiprosesor merupakan model sistem terdistribusi yang paling sederhana. Sistem terdiri dari sejumlah proses yang dapat tapi tidak mesti berjalan pada beberapa prosesor yang terpisah. Model ini umum pada sistem real-time yang besar. Pendistribusian proses ke prosesor dapat ditentukan sebelumnya atau bisa juga dikendalikan oleh dispatcher yang memutuskan proses yang mana dialokasikan ke masing-masing prosesor. Berikut adalah contoh dari multiprosesor. Yang pertama ada symmetric multiprocessing atau SMP dan asymmetric multiprocessing AMP. Yang kedua ada arsitektur client server. Model aplikasi di mana sekumpulan layanan disediakan oleh server dan sekumpulan klien yang membutuhkan layanan tersebut. Klien tahu server dan server tidak perlu tahu kliennya. Klien dan server berada pada proses logikal. Berikut adalah contoh dari client server. Yang ketiga ada arsitektur lapisan aplikasi. Poin penting yang didapatkan yaitu lapisan presentasi, berhubungan dengan penyajian informasi ke user dan dengan semua interaksi user. Lapisan pemrosesan informasi, berhubungan dengan implementasi logika aplikasi. Lapisan manajemen data berhubungan dengan semua operasi database. Berikut adalah contoh dari lapisan aplikasi. Yang keempat ada sistem data mining. Data mining adalah contoh dari sistem arsitektur objek terdistribusi. Data mining akan mencari hubungan dalam sejumlah database yang berbeda. Objek integrator masing-masing dapat menangani hubungan-hubungan khusus dan mengumpulkan informasi dari semua database untuk mencoba menyimpulkan hubungannya. Objek visualizer berinteraksi dengan objek integrator untuk menghasilkan visualisasi atau laporan mengenai hubungan yang telah ditemui. Berikut adalah contoh dari sistem data mining. Selanjutnya ada layar-layar arsitektur pemrosesan data terdistribusi.
Pola arsitektur layer adalah pola entire di mana komponen disusun dalam lapisan horizontal, dan ini adalah metode tradisional untuk merancang sebagian besar perangkat lunak dan dimaksudkan untuk pengembangan mandiri sehingga semua komponen saling berhubungan tetapi tidak saling bergantung. Contohnya, di sini ada layar pertama yang kemudian menunjukkan ke layar 2 dan seterusnya hingga layar N-1 kemudian ke layar N. Berikut adalah alur sistem terdistribusi. Siklus atau alur pengolahan data adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan urutan langkah atau proses yang digunakan untuk mengolah raw data dan mengubahnya menjadi format yang bisa dibaca sehingga dapat diekstrak untuk menghasilkan informasi yang insightful. Di era Big Data berperan penting dalam pertumbuhan beberapa sektor. Penggunaan dan pengolahan data yang berkelanjutan ini mengikuti suatu siklus. Berikut adalah siklus dari pemrosesan data dan informasi. Yang pertama ada pengumpulan data. Jadi proses yang pertama ini yaitu mengumpulkan data. Yang kedua, penyaringan dan input data. Jadi kemudian proses selanjutnya yaitu proses penyaringan data dan menginput data. Kemudian yang ketiga adalah pengolahan data dan hingga masuk ke proses terakhir yaitu output data atau hasil pengolahan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata atau kekurangan materi itu dari saya sendiri karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.